Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Baik-baik saja ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, sebelum pelajaran dimulai, marilah kita berdoa agar pelajaran hari ini dapat bermanfaat barokah bagi kita semua. Dan semoga COVID-19 segera hilang dari bumi ini dan tidak pernah kembali lagi. Dan kita dapat bertemu di sekolah seperti biasanya. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Berdoa selesai. Baik anak-anak, hari ini adalah pertemuan kita yang ketiga. Pada pertemuan kali ini, kita masih membahas materi tentang gambar flora, fauna, dan alam benda. Karena memang gambar flora, fauna, dan alam benda adalah pelajaran seni budaya yang agak banyak materinya. Pada pertemuan kemarin, kita telah membahas apa itu gambar flora, fauna, dan alam benda, terus alat dan bahannya apa saja, unsurnya apa saja. Kali ini kita akan membahas tentang prinsip-prinsip yang ada pada gambar flora, fauna, dan alam benda. Untuk materi prinsip-prinsip gambar flora, fauna, dan alam benda, kalian bisa perhatikan pembelajaran berikut ini. Berikut ini prinsip-prinsip dari menggambar model. Nah, dari tadi yang saya terangkan tentang menggambar model, selanjutnya ini prinsip-prinsip yang harus kita pegang saat menggambar model. Yang pertama itu ada komposisi. Untuk komposisi itu adalah merupakan cara kita mengatur dan menyusun objek gambar, warna objek gambar, jenisnya objek gambar, dan latar belakang gambar. Nah, berarti apa? Komposisi itu susunannya. Jika benda yang paling besar itu pasti posisinya ada di paling belakang. Terus benda yang paling kecil itu posisinya paling depan. Jika kita gambar itu nanti terlihat semua. Terus selanjutnya komposisi umumnya dapat dibagi menjadi 3 jenis, yaitu komposisi simetris, komposisi asimetris, dan komposisi sentral. Nah, setelah itu kita bahas satu persatu. Untuk komposisi simetris bisa kalian lihat di kiri layar kalian. Nah, itu namanya simetris berarti antara sudut satu dan sudut lainnya itu sama. Terus ukuran juga sama besar dan tertata sesuai dengan aturan atau tertata teratur gitu ya. Nah, seperti yang kalian lihat paling kiri, komposisi simetris. Terus ada komposisi asimetris. Nah, yang ada di tengah itu, gambar di tengah ini, kalau namanya asimetris itu berarti lawan dari simetris. Kalau asimetris berarti tidak teratur. Berarti sudut-sudutnya yang kalian gambar itu tidak tersusun dengan rapi. Nah, beda ya dengan yang simetris tadi. Kalau simetris itu tersusun rapi dan sesuai dengan aturan, ya entah itu bentuknya sama, ukurannya sama, penyusunan sama, tempatnya juga sama. Kalau asimetris itu semua tidak beraturan. Selanjutnya yang terakhir yang ada di bagian kanan layar kalian itu ada komposisi sentral. Nah, kalau namanya sentral berarti apa? Sentral itu tengah
atau memusat. Berarti kalau komposisi sentral, gambarnya itu ngelumpuk di tengah. Nah, seperti yang kalian lihat itu. Nah, sudah paham ya? Baiklah, selanjutnya untuk yang nomor 2 ada proporsi. Nah, untuk proporsi adalah merupakan perbandingan yang ideal dan harmonis antara bagian-bagian yang menjadi objek gambar. Maksud dari proporsi adalah ya seperti yang saya terangkan tadi, contoh gambar manusia. Nah, dari ujung kepala sampai kaki itu gambarnya harus sesuai dengan bentuk tubuh manusia. Nah, misal jika kepalanya terlalu kecil atau terlalu besar, bahkan melampaui bentuk tubuhnya, lah itu sudah tidak proporsi. Berarti apa namanya proporsi? Itu perbandingan yang ideal. Seperti gambar manusia, kalau kepala ukurannya segitu, ya segitu, badannya ukurannya segitu, ya segitu. Berarti antara kepala sampai kaki itu seperti manusia pada umumnya. Terus untuk tangan kanan dan kiri ya harus seimbang, besarnya sama, panjangnya sama. Nah, kalau kanan tangannya lebih panjang daripada tangan kiri, ya itu sudah tidak proporsi lagi. Nah, yang ketiga ada keseimbangan. Keseimbangan adalah keselarasan antara bidang gambar, objek gambar, dan gambar yang dihasilkan. Keseimbangan hasil gambar model dapat diperoleh dengan cara membuat skala, memberi efek perspektif pada objek gambar dan sudut pandang penggambar. Nah, di sini maksudnya itu keseimbangan adalah seimbang antara sudut kanan, sudut kiri, atas dan bawah. Misalkan kalau di buku gambar, kalian gambarnya di tengah pas dan tidak terlalu kecil atau terlalu pojok atau bahkan terlalu besar melampaui buku gambarnya. Nah, itu namanya keseimbangan. Terus nomor 4, ada kesatuan. Kesatuan adalah keserasian dalam pengaturan objek gambar sehingga benda-benda yang diatur satu sama lain memiliki kesan ruang, kedalaman, dan antar objek gambar saling mendukung sehingga akan menghasilkan gambar yang baik. Nah, maksudnya untuk kesatuan, semisal ada gelas, cangkir, teko, dan piring itu di atas meja. Lah, kalian menggambarnya jika dipisah-pisah itu nanti hasilnya akan jelek. Beda lagi kalau dikumpulkan menjadi satu. Terus yang paling kecil itu di depan dan yang paling besar itu tempatnya di belakang. Nah, itu namanya kesatuan. Baiklah anak-anak, itu tadi pembelajaran tentang prinsip-prinsip gambar flora, fauna, dan alam benda yang harus kalian pelajari. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada pertanyaan, kalian bisa langsung japri lewat WA. Untuk tugas, masih melanjutkan yang kemarin. Yang belum mengerjakan, segera dikerjakan. Saya tunggu hingga minggu depan saat tugas yang kedua saya berikan. Terus tetap semangat belajar, walaupun belajar jarak jauh memang tak semudah air yang jatuh, tetapi belajar jarak jauh mampu menumbuhkan rindu yang utuh. Sebelum pelajaran selesai, marilah kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.